Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan jangan lupa anak-anak harus tetap menerapkan protokol kesehatan selama di rumah atau di lingkungannya masing-masing. Kali ini kita akan belajar kembali mengenai proses terjadinya hujan. Nah, proses terjadinya hujan nanti akan sajikan dalam bentuk gambar anak-anak. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Selanjutnya anak-anak, oke, Pak Guru akan melemparkan 3 pertanyaan dan coba kalian renungkan sambil kalian jawab. Pertanyaan yang pertama, wah ini, tahukah kamu dari mana asalnya hujan? Apakah hujan itu ujuk-ujuk jatuh dari langit? Kemudian setelah terjadinya hujan, kemana ya perginya air hujan itu? Apakah hanya jatuh saja, kemudian tidak kemana-mana airnya? Dan yang terakhir adalah pertanyaan, apakah air di dunia ini bertambah karena hujan? Ayo, kira-kira jawabannya yang mana? Apakah air di dunia ini bertambah karena hujan? Jadi misalnya hujan setiap hari, apakah air di dunia ini juga akan bertambah terus-menerus? Untuk menjawab pertanyaan itu, Pak Guru akan menyajikan gambar proses terjadinya hujan anak-anak. Nah, proses terjadinya hujan itu Pak Guru gambarkan dengan gambar ini anak-anak. Coba perhatikan ya. Nah, perhatian yang pertama kita adalah pada ini. Ada simbol arah panah naik. Nah, simbol arah panah naik ini menandakan bahwa adanya proses penguapan anak-anak. Jadi yang pertama adalah proses penguapan. Yang air-air yang ada di laut itu juga mengalami proses penguapan, di danau mengalami proses penguapan, di sungai mengalami proses penguapan, bahkan tanaman-tanaman ini juga melakukan proses penguapan. Nah, penguapan itu apa? Nah, penguapan itu proses berubahnya air menjadi titik-titik air atau menjadi uap air anak-anak. Nah, kalau bahasa Indonesianya adalah uap air. Nah, uap air ini terjadi ketika air hujan dipanaskan. Jadi kalau air itu dipanaskan, segala jenis air itu dijemur atau dipanaskan, dia pasti akan menguap. Contohnya kalau kalian memasak air memakai ceret. Nah, di ceret itu biasanya akan muncul titik-titik air seperti kebul itu. Nah, itu adalah proses penguapan. Nah, setelah proses penguapan anak-anak, di situ nanti terjadi proses kondensasi. Nah, kondensasi itu adalah proses berubahnya uap air menjadi titik-titik air anak-anak. Nah, ini menjadi titik-titik air alias menjadi awan. Nah, awan itu kemudian melakukan transportasi atau tertiup angin sehingga hujan bisa terjadi di mana saja, tidak mesti berada di atas tempat dia melakukan penguapan. Jadi bisa di tempat yang jauh dari laut juga. Nah, ini perpindahan awan dari satu tempat ke tempat yang lain itu disebabkan karena adanya angin anak-anak. Nah, itu ada angin. Nah, akhirnya di sini terjadi hujan. Nah, pertanyaan pun berlanjut, setelah hujan terjadi, kemudian air itu kemana? Nah, air itu bergerak ke bawah. Dia akan ada yang masuk ke sungai. Nah, masuk ke sungai kemudian tertampung di danau. Setelah itu ada juga air hujan yang jatuh langsung ke permukaan bumi. Selanjutnya oleh permukaan bumi itu diserap atau terserap melalui celah-celah yang ada di tanah. Nah, di bawah tanah kita itu anak-anak ada yang namanya groundwater atau ada air bawah tanah. Nah, ini biasanya kita ambil untuk sumur biasa atau sumur bor itu mengambil dari groundwater. Nah, ini kemudian
air yang turun melalui tanah itu sekaligus disaring, dan groundwater ini juga mengarah ke laut anak-anak. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa proses terjadinya hujan itu terjadi karena adanya 3 proses ini, yaitu 1 penguapan, 2 kondensasi, dan yang ketiga terjadilah hujan atau jatuhnya air dari langit ke bumi, itu namanya hujan. Jadi kesimpulannya ini. Nah, air hujannya kemana? Yaitu ada yang jatuh ke sungai, kemudian mengalir ke laut, ada yang tertampung di danau, ada yang meresap ke air, dan semuanya terjadi ke proses penguapan lagi. Jadi apakah air di dunia ini jumlahnya tetap walaupun terjadi hujan setiap hari? Jawabannya adalah tetap anak-anak, jumlah air di dunia ini jumlahnya tetap seperti itu. Oke, itu sekarang tugasnya anak-anak, coba susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Nih, 1, 2, dan 3 ini adalah gambar acak anak-anak. Coba nanti kalian urutkan, tuliskan saja di buku tulismu, kemudian kirimkan melalui aplikasi Microsoft Teams agar nanti Pak Guru bisa melihat hasil dan memberikan nilai. Itu saja materi dari Pak Guru kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.